Alkitab kurang kerjaan melarang sesuatu kalau nggak serius. Halo, kalau nggak serius kurang kerjaan ya. Artinya serupa dengan dunia ini sangat amat serius. Pertanyaan, orang Kristen suka nggak kesembuhan? Yang keras dong. Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Siuman dong. Kalau sampai penjahat pun suka, nggak ada istimewanya kesembuhan itu. Siuman dong. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyanyikan lagu ini bukan sekedar tentang Tuhan. Tetapi kami menyanyi lagu ini kepada Tuhan. Dan kami harus bertanggung jawab dengan nyanyian ini. Supaya kau lebih dari segalanya bukan sekedar verbal, lip service, atau manipulasi emosi. Tetapi itu terrealisasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Lembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami kau kabulkan. Jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran firman-Mu supaya makin tambah tingkat pengenalan kami akan Engkau. Semakin tambah Engkau berotoritas atas kami. Dan kami semakin berkurang-kurang berotoritas terhadap diri kami. Sehingga proses aku makin berkurang, Engkau makin bertambah. Sangat nyata ketika kami pulang Tuhan. Sehingga kami menikmati ibadah yang sejati. Senangkan hati-Mu Tuhan. Karena sebelum kami menyenangkan hati-Mu, Engkau lebih dahulu berbuat segala-galanya melalui pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama baca Roma 12 ayat 2. Tampilkan operator Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Bapak Ibu jemaat sekalian dengan catatan. Perhatikan baik-baik kata demi kata yang kita baca. Yang nyambung katakan amin. 1, 2, ya. Janganlah kamu. Tetapi. Sehingga. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang yes. Perhatikan baik-baik, saya membutuhkan konsentrasi ekstra Anda dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Dari bacaan ini, ada enggak kalimat yang mengandung unsur peringatan? Ada enggak? Halo, ada enggak? Ada enggak unsur larangan? Direpresentatifkan kalimat mana? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Catat Bapak Ibu anak-anak muda. Supaya kita beribadah bukan seperti yang kita maksud. Tapi kita beribadah seperti yang Tuhan maksud. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Dengar baik-baik. Alkitab kurang kerjaan melarang sesuatu kalau nggak serius. Halo. Kalau nggak serius, kurang kerjaan ya. Artinya serupa dengan dunia ini sangat amat serius. Pertanyaan, orang Kristen suka nggak kesembuhan? Yang keras dong. Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Siuman dong. Kalau sampai penjahat pun suka, nggak ada istimewanya kesembuhan itu. Siuman dong. Itu gak rela wajah Anda. Halo? Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Saya sedih kalau penekanan ibadah kesembuhan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa bukan semua? 1, karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Waras sedikit lah. Gak apa-apa, di sini saya gak diundang lagi khotbah, gak apa-apa.
harus nyampe kebenaran. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya pada kesembuhan, konsisten dong. Semua sembuh, semuanya Tuhan sukacita dong. Kenyataan kan kagak. Kenapa? Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Lanjut, ada nggak firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu? Ada nggak firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Penjahat suka nggak itu? Jawab dong, penjahat suka nggak itu? Agama lain suka nggak? Orang Kristen suka enggak? Enggak juga. Masalahnya enggak juga. Halo. Mengerikan ibadah-ibadah menekankan sakit sembuh tanpa berubah kelakuan. Mengerikan. Sekarang akhir zaman, banyak sekarang nabi palsu mengambil bagian di khotbah. Sehingga dikhotbahkan sakit sembuh. Yang berzina tetap berzina. Yang ngelawan suami tetap ngelawan suami. Yang musuhan sama menantu tetap musuhan sama menantu. Karena gereja sekarang gak menjadi agen perubahan. Ini mengerikan. Ini penting. Makanya orang benar hidup oleh karena, yang keras dong. Orang benar hidup oleh karena iman. Ulangi apa? Yuk kita buka Matius 8. Ayat 5 sampai ayat 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Anda baca ayat yang genap, ayat 13 kita bersama-sama. Di bawah judul perikop tentang apa? Yesus menyembuhkan. Enggak bawa Alkitab ya? Turut berduka cita. Saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah. Selalu saya bilang, semua jemaat kalau beribadah bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Dan pura-pura nggak dengar. Bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Karena kita harus kenal diri kita gampang lupa. Kita ibadah seringkali ritual tanpa spiritual. Akhirnya kita suka mendengar firman sampai dimensi knowledge, pengetahuan doang. Bukan jadi perubahan. Makanya mendengarkan firman Tuhan harus mental seorang murid. Yang sepakat katakan amin. Ya, untuk besok-besok ibadah bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Lawan muka lo. Ayolah. Saya mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 13 sama-sama, 1, 2, iya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya suka mengajar, jangan suka dengar khotbah yang mengenakkan telinga. Tapi maulah kita dengar khotbah dalam 2 Timotius 3:16 apa? Berfungsi untuk mengajar, berfungsi untuk menunjukkan kesalahan, supaya berfungsi memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Catat baik-baik, mujizat yang paling indah bukan sakit sembuh. Mujizat yang paling indah kita akhirnya hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saya lebih suka menjadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Catat baik-baik. Pengkhotbah yang benar bisa dipelajari. Pengkhotbah yang benar bobotnya bisa keterampilan. Mimpin pujian itu bobotnya seringkali keterampilan. Tapi menjadi suami yang benar pasti kehidupan.
Ini penting sekali. Supaya Anda bisa membedakan perbedaan signifikan di balik itu semua. Banyak orang khotbah benar, tapi rumah tangganya nggak benar. Ini penting sekali. Banyak orang mimpin pujian gemetar-gemetar, tapi pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini ketawa nyambung nggak sih? Ya nyambung lah, orang Anda yang saya maksud juga. Ayolah. Ini penting, makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ngapain dengar khotbah yang nggak membereskan hidup? Halo. Ini penting sekali. Ayat 10, perhatikan ayat 10. Tadi udah kita cermati ya, ayat 10, tampilkan operator ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah siapa? Yesus, iya. Yesus heran. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Siapa yang mengikutinya? Murid-muridnya. Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Apa yang dia katakan, sama-sama kita baca. Apa yang dia katakan? Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti makna kalimat ini ada mengandung keunggulan iman gak? Ada mengandung keunggulan iman gak? Yes. Cerdas. Tuhan ngomong seperti itu kepada perwira ini setelah hambanya sembuh atau belum? Belum. Makanya catat dong, kesembuhan bukan ukuran iman. Kenapa gak cerdas Kristen ini? Kesembuhan bukan ukuran iman. Ayat sebelum ayat 10 yang dilakukan oleh perwira ini, itu ukuran iman. Ayo dong, siumanlah kita. Jawab, kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2 bulan lagi, berapa bulan? Jawab, bisa gak Tuhan sembuhkan? Lebih keras. Oleh bilur-bilurnya sembuh orang itu. Berarti batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Gak batal, ditunda. Ada gak orang sakit kanker sembuh terus gak mati-mati selama-lamanya? Gak ada. Ayo dong. Kenapa Kristen belajar tumpul kritisnya? Sepanjang kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan pernah tumpul berpikir kritis supaya gak gampang disesatkan Anda. Makanya ketika ibu-ibu datang ke saya, Salam pendeta Ridwan, salam. Bapak ingat saya gak? Waduh lupa saya. 5 tahun yang lalu sepupu saya membawa bapak ke rumah sakit Darmais. Saya kanker parah. Oke, terus 5 tahun lalu bapak doakan. Akhirnya saya sembuh. Yang benar bu? Benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ya susah orang Kristen. Memang banyak orang Kristen suka kesembuhan, gak suka kebenaran. Yang saya sampaikan ini kebenaran. Gak rela muka lo. Ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu. Memang gitu. Kasih tahu. Karena sembuh gak menyelamatkan. Bertobat menyelamatkan. Katakan amin. Tepuk tangan. Supaya waras kalian Anda pulang dari sini berubah. Ini penting sekali. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus gak? Jawab dengan keras. Mati lagi gak? Mati lagi. Sakit sembuh gak ada unsur keselamatan. Mati bangkit gak usah kagum. Yang Anda kenal di Cengkareng itu lain. Itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Beda orangnya itu. Ukuran iman bukan soal sakit sembuh. Makanya gak heran jauh-jauh hari Tuhan peringatkan orang percaya. Banyak yang terpanggil, lanjut. Sedikit yang terpilih. Karena banyak orang Kristen suka kesembuhan. Gak suka dibongkar dosa dan kejahatannya. Gak suka dibongkar kemunafikannya. Akhirnya gak bertobat ya binasa ke neraka lah. Ini masalah serius. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan ada kemungkinan gak diundang lagi. Gak apa-apa. Khotbah itu bukan soal diundang lagi. Khotbah itu harus aku gak punya utang lagi sama pendengar ya Tuhan. Karena aku khotbah kebenaran. Itu yang penting. Itu yang penting. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat.
Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan bahasa roh tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Benar, benar. Ini penting sekali. Supaya kita jangan ibadah sekedar ritual. Artinya apa ritual? Orang Kristen seringkali saat khotbah rohani, saat penyembahan rohani, di rumah tangga nggak rohani. Itu namanya ritual tanpa spiritual. Khotbah kita harus kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baru itu spiritual. Makanya saya ingatkan Anda, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang seketika penyembahan. Orang pembohong, orang penipu, orang malas baca Alkitab. Kalau menyembah, mukanya rohani semua. Ayo dong. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani enggak saya. Ini penting karena orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak bisa kita bohongi. Jangan ada dusta di antara kita. Ini penting sekali. Maka ini peringatan keras. Ayat 10. Ini kata ayat kunci. Perhatikan. Setelah Yesus mendengar hal itu. Mendengar apa? Mendengar ayat sebelum ayat 10. Itu yang kita gali akan agak mendalam nanti. Berikutnya. Heranlah ia. Berbobot lagi. Yesus saja heran. Berikutnya. Dan berkata kepada murid-muridnya. Mereka yang mengikutinya. Dimulai dengan kata apa? Aku berkata kepadamu. Camkan. Bapak ibu jemaat sekalian. Kalau Yesus berbicara dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu, itu mengandung nilai prinsip. Karena enggak semua Yesus berbicara dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu. Karena Yesus bicara enggak usah mengucapkan aku berkata kepadamu, dia sudah berkata kepada mereka. Kenapa perlu kata aku berkata kepadamu? Karena ada prinsip-prinsip hidup. Aku berkata kepadamu, artinya Petrus dan kawan-kawan, termasuk orang percaya GSJS di Jakarta ini. Dia tekankan, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Apa lagi berikutnya? Ini nilai. Inilah. Maka berikutnya apa katanya? Tampilkan operator. Sesungguhnya, apa arti sesungguhnya? Tidak relatif. Yang sebenarnya, yang sejatinya, sesungguhnya. Berikutnya, menunjukkan ada keunggulan nilai. Iman sebesar ini, gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Termasuk kau Petrus, termasuk kau Yohanes, termasuk kau Yakobus, dan kawan-kawan. Artinya, pelajari, ini iman yang benar. Karena banyak sekarang mengajari iman yang palsu atau iman yang gak benar. Ini penting sekali. Akibatnya apa? Orang Israel, orang Kristen masa kini seringkali gak beriman yang benar. Atau iman palsu. Akibatnya apa? Lihat ayat 11. Aku berkata kepadamu, pengulangan lagi. Banyak orang akan datang dari timur dan barat. Artinya dari luar Israel. Akhirnya duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Wow, peringatan keras. Ditambah lagi ayat 12. Sedangkan siapa? Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu bagaimana? Akan dicampakkan. Artinya apa? Dibuang ke neraka. Ini serius. Ini serius. Sekali lagi, bukan kebetulan Anda siang hari ini mendengarkan firman hari ini. Karena Tuhan sayang kepada Anda. Jangan Anda menggenapi yang dicampakkan. Ini penting sekali. Khotbahlah kebenaran supaya pendengarnya bukan mengejar kesembuhan, bukan miskin kaya, bukan mobilnya Innova jadi Alphard, tetapi berubah kelakuannya. Itu enggak ada amin. Amin berikutnya itu enggak spontan, latah. Ini penting. Ketawanya mengandung kepedihan nih. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Mengerikan anak-anak kerajaan. Jujur, ada enggak orang Kristen malas baca Alkitab? Jawab dong.
Mengerikan. Ada nggak orang Kristen masih buka situs porno? Mengerikan. Ada nggak orang Kristen nggak disiplin baca Alkitab, tapi disiplin sekali main game tiap hari? Mengerikan. Ngapain Anda malas baca Alkitab, suka buka situs porno, ngelawan orang tua, suka ngelawan suami, suka maki-maki istri, suka sakit sembuh? Mengerikan gak? Hanya penipuan-penipuan yang terjadi. Gak menyelamatkan kalau Anda gak berubah kelakuan Anda. Ini penting sekali. Sakit sembuh gak menyelamatkan. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kenapa seisi surga bersorak-sorai? Karena ada orang yang selamat bertobat. Ini penting sekali. Makanya banyak orang Kristen punya penyakit kudis. Tahu kudis kan? Kurang disiplin. Malas baca Alkitab. Dari kecil anak saya bilang, bangun nak, bangun nak, bangun nak. Ini udah jam 4:30, nanti terlambat kamu sekolah. Dari kecil. Pak aku ngantuk, nggak bisa nak. Dengar nak ya, orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Kayak yang lihat saya sekarang ini, ngorok. Makin keras ajanya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay lagi nak. Bangun kesiangan, terus ke gereja jadi singers, melayani. Nyanyinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Langsung malaikat tadi ada kasih backsound. Bohong. Iya loh, banyak malaikat di sini saya dengar. Bohong. Ada dengar ya? Bolot sih lo. Ayo dong, karena orang bisa kita bohongi, Tuhan mana bisa kita bohongi. Jangan nyanyikan lagu-lagu rohani kalau Anda masih malas baca Alkitab. Ini penting sekali. Kudis kurang disiplin. Akibatnya apa? Penuh dengan kuman, kurang iman. Akhirnya penuh dengan kurap, kurang urapan. Udah kudis kuman kurap nyanyi. Aku anak raja. Langsung malaikat kasih backsound. Raja gembel. Iya. Dari ketawa lu aja lu nyambung tuh. Kalau kudis kuman kurap gak usah bilang anak raja lah. Dicampakkan anda nanti. Ini penting sekali. Menipu khotbah-khotbah sakit sembuh. Kalau dosa gak ditinggalkan. Catat dong baik-baik. Menipu yang miskin kaya, usahamu akan diberkati. Kalau perjinahanmu gak kau tinggalkan, homoseks lesbian lu gak lu tinggalkan. Menipu semua khotbah yang mengenakkan telinga itu. Gak ada amin lagi. Itu gak spontan, latah itu. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi gambaran neraka. Baru terakhir Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Kalimat terakhir ayat 13. Sama-sama baca kalimat terakhir ayat 13. 1, 2, iya. Maka. Halo. Pada saat itu juga. Tampilkan operator Markus 1 ayat 42. Supaya kita semua sehat Kristennya nih. Pada saat itu juga. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca. Markus 1 ayat 42. 1, 2, iya. Ayo dengar dong baik-baik ibu-ibu supaya Anda pulang ada perubahan. Dengar baik-baik. Tadi kalimat pada saat itu juga itu representatif keterangan waktu. Sekarang kalimat ini kata apa yang menunjukkan keterangan waktu? Ngerti gak? Apa yang sedang Tuhan sampaikan? Halo, membuat orang lumpuh berjalan, kusta sembuh, membuat orang buta celik, Tuhan perlu tahunan atau seketika? Membuat Lazarus bangkit perlu tahunan atau seketika? Membuat laut terbelah, Tuhan perlu tahunan atau seketika? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata ini? Hei umatku, ini mujizat terendah, jangan kejar. Seketika itu terendah. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Membuat seorang istri tunduk pada suaminya, itu seketika atau pelajaran tahunan. Itu mujizat terindah. Jangan sesat loh. Tapi jujur, mana orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Mana orang Kristen bahkan pendeta kagum melihat mayat bangkit atau melihat istri tunduk pada suami. Mana lebih kagum? Mayat bangkit, karena mental dukunnya belum tuntas. Semua itu seketika. Khotbahlah kebenaran walaupun gak disukai.
Bapak-bapak lihat saya. Membuat Anda tenang menghadapi istri ketika istri kurang hemat berkata-kata. Membuat Anda tenang. Itu seketika atau pelajaran tahunan. Maka bertobat dong. Yang kayak begini harus dikotbahkan. Supaya jangan binasa. Yang nyambung katakan amin. Ayolah. Jangankan tunduk pada suami. Jangankan mengalah kepada istri. Yang pelit jadi pemberi pun gak bisa seketika. Termasuk orang yang sedang melihat saya sekarang ini. Nah, aminnya itu nyambung itu. Terus sakit sembuh. Ya penipuan. Ini masalahnya. Sekarang kita lihat bagaimana ayat 10 itu terbit. Kita lihat ayat 5 sampai 9. Supaya iman kita bukan iman seperti yang kita maksud. Iman kita seperti yang Tuhan maksud. Bahkan iman yang punya keunggulan. Yang mau katakan amin. Yes. Ayat 5. Perhatikan ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Datanglah apa? Seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Catat, tolong kritisi. Menurut bahasa Yunaninya, perwira ini bukan pati, bukan perwira tinggi, bukan perwira rendah. Dia pangkatnya lebih kurang letnan kolonel atau kolonel. Pamen, perwira menengah. Coba yang tahu jawab pengkeras, biasanya letnan kolonel atau kolonel usia berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Keras dong jawab. Ayo, yang jelas. Ayo, yang mana? Berapa? Di atas 40-an, ada 50. Ngerti nggak maksud saya? Kedua, Yesus dalam pasal ini masih bagian awal-awal pelayanan. Yesus umurnya berapa tahun? 30-an. 30, 31, paling maksimal 31. Mana lebih tua, perwira ini atau Yesus? Perwira. Catat dong ya. Berikutnya, Yesus saat itu tampil sebagaimana manusia kebanyakan atau manusia istimewa, mukanya bercahaya, ada lingkaran manusia suci dan kakinya di atas permukaan bumi. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, manusia biasa. Pemuda sederhana. Supaya Anda ngerti kenapa Yesus ngomong ayat 10. Perwira ini umurnya 45 lebih kurang. Yesus 30-an. Halo, mana yang seharusnya lebih dahulu memberi hormat? Yang muda atau yang tua? Yang terjadi perwira ini menghormati Yesus. Kita enak baca sekarang, kalau kita baca sekarang kita tahu Yesus Tuhan. Saat itu nggak tahu orang. Murid-muridnya pun sampai pasal 8 ini nggak tahu Yesus Tuhan. Murid-muridnya pun nggak tahu. Sampai Yesus ditangkap, Petrus masih menyangkal pakai bersumpah. Halo. Salah satu mujizat saya alami, saya nggak lahir zaman Yesus lahir. Kalau saya lahir zaman Yesus lahir, mungkin paling sulit saya percaya sama Yesus. Apalagi kalau saya sama Yesus satu sekolah di SD Impres dekat Bekasi Selatan sana. Makin sulit saya percaya. Bersyukurlah Anda lahir nggak zaman Yesus lahir. Tapi responnya dengan apa? Bersyukurlah Anda mau beriman pada Dia. Ini penting. Perwira ini lebih tua dari Tuhan Yesus. Berikutnya, dengar baik-baik. Perwira ini orang Israel atau orang Roma? Orang Roma. Tahu artinya? Betapa sulitnya kalimat-kalimat berikutnya. Dia penjajah. Penjajah itu lebih superior daripada yang dijajah. Sehingga, halo, orang Belanda dulu kita panggil apa? Oh, belum lahir lo ya. Meneer. Tuan, meneer. Orang Belanda manggil kita apa? Irlander. Apa Irlander? Pribumi. Lagi konotasi menghina, merendahkan. Gak ada ubahnya dengan budak-budak belian. Itu dibalik kata Irlander. Penjajah itu harus dihormati. Penjajah itu sulit untuk rendah hati. Ditambah usianya sulit rendah hati. Udah dua. Dia perwira. Siapa yang tahu? Yesus punya jabatan apa saat dia hidup? Di pemerintahan punya jabatan enggak dia? Enggak. Di bait Allah punya jabatan enggak? Enggak. Dia bukan imam. Dia orang rakyat jemaat biasa. Posisinya memungkinkan enggak dihormati. Perwira ini sangat sulit untuk rendah hati. Dia lebih tua. Dia punya jabatan. Dia
penjajah. Berikutnya, secara aspek ekonomi, mana lebih kaya, perwira ini atau Yesus? Semua identitas perwira ini makin menyulitkan dia rendah hati. Semua. Mana lebih suka harus menghormati? Yang ekonomi lemah menghormati orang kaya, atau orang kaya menghormati ekonomi lemah? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua yang umumnya? Yang pertama. Kaya itu mengerikan, sampai Yesus sendiri ngomong orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Karena orang kaya menganggap kekayaan itu nilai. Enggak, kaya itu bukan nilai. Sangkin enggak nilainya, orang enggak percaya Yesus bisa enggak jadi konglomerat? Bisa, karena itu bukan nilai. Dengar dong baik-baik. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Ada orang kaya enggak sini, lihat saya. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Supaya Anda sadar kekayaan itu bukan nilai. Jawab, banyak enggak orang kaya sombong? Banyak. Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya. Tapi masalahnya jawab, ada enggak orang miskin sombong? Masalahnya ada. Masalahnya ada. Kalau sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Supaya jangan sempurna penderitaan Anda. Agak mending orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka. Orang kaya masuk neraka agak enak sedikit di bumi, kaya. Orang miskin masuk neraka di bumi susah, masuk neraka lagi. Sempurna banget penderitaan Anda berseri. Ada orang miskin di sini, tolong bertobat. Inilah yang harus khotbahkan. Bukan soal sakit sembuh. Sedih saya pendekan sakit sembuh di gereja. Ini penting sekali. Apa yang terjadi? Lihat ayat 5. Lihat ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Kalimat berikutnya apa? Dan tahu nggak Anda bahasa Yunani memohon? Kata memohon hanya digunakan bawahan terhadap atasan. Budak terhadap Tuhan. Karena kata memohon budaya saat itu, kata memohon harus disertai dengan sikap tubuh. Dia berlutut. Lututnya satu kena tanah, yang satu ditekuk. Dan tangan di dada. Itu kata memohon. Gak bisa gini, aku memohon sambil gini. Disambar geledek loh, gak bisa. Bawahan ke atasan memohon. Sejajar meminta. Atasan kepada bawahan memerintah. Beda. Nah perwira ini menempatkan dirinya kepada pemuda yang sederhana dari dia. Gak ada jabatannya, ekonominya lemah. Dia tempatkan orang ini atasan dia. Saya peringatkan Anda orang kaya, kalau Anda sulit rendah hati, sampai mati pun Anda enggak bicara iman. Karena ciri iman bukan sakit sembuh, ciri iman rendah hati. Jangan pura-pura enggak dengar. Rendah hati. Ini penting. Ini penting. Saya peringatkan Anda yang umurnya lebih tua, enggak Anda hormati, Anda selalu menempatkan diri di atas kepada orang muda, Anda sulit sekali rendah hati. Sulit sekali Anda membicarakan iman kalau Anda tidak mau merendahkan hati termasuk orang yang lebih muda. Ini penting supaya karakter kita berubah. Lebih mulia di mata Tuhan mantan sombong daripada mantan sakit kanker. Mantan sakit kanker itu hal lahiriah. Mantan sombong itu hal rohani. Mantan kanker enggak menyelamatkan. Mantan sombong karena ada unsur pertobatan itu menyelamatkan. Ini penting dikhotbahkan. Gak usah kagum lagi mantan lumpuh, mantan buta. What next? Apa berikutnya? Bertobat enggak? Itu penting. Lihat ayat 6. Sama-sama kita baca ayat 6. 1, 2, ya. Ini enggak lazim. Perwira penjajah lebih tua, punya kedudukan, lebih kaya, ngomong sama lebih muda, yang dijajah, ekonominya lebih lemah, nggak punya jabatan. Dia bilang apa? Mener, Tuan. Wow. Supaya kita ngerti ayat 10 bukan soal sakit sembuh. Yang kedua, nggak lazim. Apa kalimat berikutnya? Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Nggak lazim zaman dahulu memperhatikan budak. Kau udah baik di atas rata-rata kalau kau suruh anak buahmu untuk mencari dokter. Ini bukan anak buahmu, kamu sendiri.
Kalimat terakhir ayat 6. Apa tampilkan operator ayat 6. Dan ia sangat menderita. Arti sangat menderita, dia merasakan penderitaan budaknya. Ini kan mengerikan sekali, luar biasa. Ibu-ibu, saya kasih tahu Anda, saya pernah marah besar sama jemaat saya orang kaya. Dia tampar pembantunya, gara-gara pembantunya geser anjingnya dengan kaget. Sana, ditampar. Kamu jangan. Yesus nggak mati untuk anjing lu, untuk pembantu lu Yesus mati. Siapa di antara Anda lebih sayang anjing Anda daripada pembantu Anda memang bukan Kristen. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bangkit lagi lo. Ayolah. Anda jahat lebih menghormati piaran daripada pembantu. Catat dong baik-baik. Supaya siuman kalian semua. Nggak apa-apa, habis ini nggak diulang lagi seekor pun nggak apa-apa lah. Ngapain dengar firman nggak merubah kelakuan? Ayolah. Berikutnya, Yesus berkata karena dilihat orang ini bagus sekali, maka Yesus nggak bisa dibohongi. Langsung Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi lebih luar biasa lagi, ayat 8 sampai 9 yang melahirkan ayat 10. Apa itu? Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus. Tetap dia konsisten kepada pemuda yang sederhana, namanya Yesus yang dijajah. Tuhan, tetap dia konsisten. Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Dia mempercayakan hidupnya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapak-bapak, kalau Yesus berkata, hai suami kasihlah istrimu. Percaya lakukan. Loh Pak Pendeta kalau istriku cerewet. Nggak ada kaitannya kelakuan istri dengan mengasihi istri. Nggak ada kaitannya. Kita mengasihi istri kita kaitannya karena kita beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak lihat saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu semua di sini. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot merubah firman. Hai istri, hai suami kasihlah istrimu jadi saya nggak kali. Enggak. Saya mengasihi istri saya. Nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri saya. Karena saya meletakkan percaya saya kepada katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Ayat terakhir ayat 9. Sama-sama kita baca ayat 9. Supaya mengerti ayat 10. 1, 2, ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Terakhir apa? Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Apa makna kalimat ini? Tuhan, aku bawahanmu. Perintahkan saja apa saya, aku taat. Gambaran iman ketaatan absolut. Bahkan dia bukan bawahan, aku budakmu. Katakan apa saja, maka orang beriman bukan pada janji Tuhan. Orang beriman pada perintah Tuhan. Pulanglah dari tempat ini, setiap kali membaca Alkitab ada perintah Tuhan. Lakukan. Ketaatan adalah statement hidup yang berbobot. Kau sungguh beriman kepada Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Amin. Mari kita berdoa. Kembali tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami tidak kagum Tuhan? Siapakah kami siang hari ini dilawati kebenaran firman Tuhan yang murni? Tuhan benar, gak ada yang tersembunyi daripada Engkau. Dosa apa kami ditegur secara langsung atau tidak langsung? Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni juga kami kalau kami lebih terfokus kepada nilai-nilai seketika, bukan pada proses. Sehingga kami serupa dengan dunia ini. Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Ubah paradigma kami, tata nilai, mindset kami Tuhan. Yang berdampak kepada perubahan karakter kami Tuhan. Sehingga aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Makin nyata karakter Kristus sungguh nyata atas perubahan-perubahan hidup kami. Sehingga utuslah kami Tuhan menjadi surat-surat yang terbuka di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku, Kaulah satu-satunya Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu uraikan. Materaikan dan Roh Kudus follow up supaya kami mengimplementasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan
Amin.